Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa banyak, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang selalu diberkahi ini. Salawat salam selalu curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, pada kesempatan kali ini mungkin Fan akan menjelaskan apa itu kode fikih ya. Ini mungkin seri baru buat media ladang dakwah yang sebelum-sebelumnya mungkin karena uh, banyak tugas dari kampus juga berkaitan sama ya teknologi gitu, dan sekarang mungkin kita akan beralih ke ilmu agama yang dimana ini agama ini lebih penting sebenarnya daripada ilmu pengetahuan. Oke, ya. Pertama, kode fikih ya. Mungkin dari pengantar dulu berapa pentingnya kode fikih ya, apa tentang ini. Jadi yang pertama itu tahmid, tamhid. Laisa tahmid lakin tamhid ya. Jadi kaidah-kaidah fikih mulai dari pengertiannya ya. Jadi kaidah fikih itu salah satu hal yang penting sebagai pedoman kita bagi umat Islam khususnya untuk menyelesaikan masalah hukum, kemudian masalah-masalah uh, sehari-hari dan yang lain-lainnya. Baik dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar sekalipun sudah ajarkan dan sudah diajarkan oleh Tamit ini. Ya, dalam Islam, pedoman yang dijadikan merupakan rujukan dari Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa dilepas, mau kita Al-Quran saja ataupun mau lain nggak bisa, jadi harus benar-benar satu. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu belum tentu ada sepenuhnya ada di Sunnah. Begitu juga sebaliknya, di sana pun belum tentu sama berarti ini sama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini butuh pendamping yang namanya dari Nabi ya, Sunnah itu atau hadis lah. Nah, soalnya sebagai contoh di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Nah, sedangkan di Al-Quran sendiri itu tidak menjelaskan tata caranya, syarat-syaratnya, atau apanya. Nah, itu nggak dijelaskan. Nah, maka dari itu Al-Quran ini perlu di bahasa gampangnya kayak ditranslate dan diperjelas lagi, detailin lagi. Nah, dengan apa? Salah satunya dengan hadis ini. Nah, hadis ini salah satunya yaitu ini, mulai dari syarat-syarat sholat, kemudian tuntunannya, kemudian hal-hal yang harus kita hindari, misalnya pembatalan dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut yaitu ini. Akan sebagai pedoman hidup atau way of life, Manu ajaran yang sempurna dan lengkap ya, sama seperti Anda jelaskan tadi di awal. Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dilepas antara satu sama lain dan saling berkaitan, di mana saling menjelaskan antara satu sama lain. Yang kedua yaitu dasar-dasar fikih. Ya, ini mirip ibaratnya atau perantaranya sama kayak yang tadi, Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi dasar-dasar fikih ini menyangkut pengetahuan tentang fikih atau hukum. Kalau misalnya tadi kita kaitkan sama syarat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sholat, sementara ini fikih ini dia lebih khusus lagi. Jadi seperti hukum-hukum sahnya dalam sholat itu seperti apa,
terus apa hal-hal yang membatalnya apa aja dan lain sebagainya ya. Anak sendiri ngambil dari syar kitab syar'i. Hmm, oke. Jadi intinya seperti ini. Kita sudah banyak yang tahu apa itu sholat, apa itu zakat, atau tuh rukun Islam yang lain. Kemudian hal-hal kecil seperti apa jual beli, kemudian sosialisasi, kemudian eh, ya banyaklah di dunia ini. Nah, jadi dasar fikih ini kita menjelaskan tentang bagaimana cara cara mana bukan ya cara hamba-hamba Allah. Nah, kita di sini banyak hamba Allah bukan manusia. Hamba Allah karena ini kaitannya benar-benar dengan Islam, enggak umum, dia khusus. Jadi hamba Allah ini dia itu seperti halnya uh, baju dan hamba itu. Jadi nggak bisa lepas dari si hamba ini. Nah, mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kemudian, nah ini ya. Jadi tadi kita hanya sebatas gambaran aja, gambaran bagaimana itu apa fikih, kemudian qaidul fikih, kemudian pedoman tadi, kemudian kita masuk ke pengertian kaidah fikih. Nah, oke. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid fikih yang artinya itu jamak jamak dari kata al-qaidah al-qaidah yang secara bahasa berarti dasar atau fondasi, kita bisa bilang fondasi, kemudian aturan, patokan, standar, eh, pok bukan pokok, bukan patokan ya gitu lah. Nah, kemudian secara umumnya bisa kita artikan sebagai fondasi atau dasar. Fondasi atau dasar itu sendiri. Oh iya ya. Hmm, iya. Jadi sama seperti hal yang saya jelasin tadi di awal. Jadi koid itu seperti dasar ibarat rumah, ibarat atau ibarat yang lain. Dia itu harus punya fondasi atau ya dasarnya sendiri. Mau itu dibangun dari misal dari semen doang, ataupun dari pasir dulu, ataupun nanti dari ya yang lainnya yang lah. Atau ya hal sama seperti hal-hal yang lain. Oke. Okay. Kemudian urgensi kaidah-kaidah fikih. Ya, jadi fikih ini berdasarkan materinya itu hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu hukum ibadah, contohnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu hukum-hukum muamalah. Nah, muamalah ini seperti kita interaksi dengan antar manusia atau tentang hamba Allah ya gini ya. Ya kita sudah tahu biasanya kalau misalnya antara interaksi antara manusia itu biasanya terkadang kita berinteraksi entah itu sama jenis, lawan jenis ataupun bahkan yang beda agamanya. Nah, itu dijelasin semua sangat detail di Qaidul Fikih ini. Ya, contohnya begini ya. eh Cara atau ya ini cara cara komunikasi ataupun interaksi ataupun antar sesama jenis ataupun lawan jenis yang itu didasari atau dilandasi atau dibentengi dengan kaidah fikih ini. Jadi ada batas-batas yang tertentu antara kita bersosialisasi satu sama lain ataupun lawan jenis ataupun beda agama ya.
tergantung dari konteksnya juga nanti. Nah, kemudian uh, oh, iya 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 iya. Oke. Jadi di dalam kaidah fikih ini uh, kita bentar, Mbak. Oh, jadi di dalam kaidah fikih ini kita itu belajar tentang dasar-dasar agama, baik itu dari yang tadi seperti yang bilang dari terperinci sampai yang paling besar itu dibahas semuanya di sini. Sebenarnya Hana mau jelasin lagi, cuman karena ada beberapa hal yang tidak mendukung, jadi ya mau nggak mau harus Hana tutup dulu. Eh, ini sebenarnya buku PDF juga. Insya Allah nanti akan saya sertain di link deskripsi. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi nanti silakan dibaca-baca sendiri aja. Oke. Ya, kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan, nggak enak, ataupun salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Karena sesama manusia itu juga bukan manusia. Sesama hamba itu juga uh, terkadang teledor ataupun lalai. Ya, salah satunya salah ngomong atau salah ucap, yaitu wajar. Mohon dimaklumi dan kalau misalnya salah dalam penyampaiannya langsung tulis di kolom komentar aja biar kita juga mengupgrade atau merevisi atau merepair dari kita sendiri, dari ucapan kita ataupun dari kelakuan kita di dunia. Oke, syukur alaikum astagfirullahaladzim. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.